الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بمصابيح الأمة في الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وحلقوا رؤوسكم لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. صدق الله العلي العظيم. فقال الله تعالى أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معاشر الحاضرون jemaah Jum'ah rahimakumullah, ma'asyiral muslimun, jemaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan rasa serta kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan sekedar kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Akan tetapi marilah kita tumbuhkan dalam hati kita, dalam menasanubari kita, waqa wattaqa wa ittaqa, rasa cinta kita, rasa patuh kita, rasa kesetiaan kita, rasa segan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah semestinya, yang sudah seharusnya kita menyerahkan diri kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirun sidang Jum'ah rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Sungguh amat besar, sungguh amat agung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus kita umat muslim yang ada di penjuru alam ini. Manakala nikmat-nikmat Allah yang tiada dapat kita hitung berapa jumlahnya, namun ada kenikmatan Allah yang amat begitu besar, yang amat begitu agung, yaitu di mana Allah menciptakan sosok di antara kita, sesama manusia golongannya, yaitu sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai juru penyelamat, sebagai rahmatan lil alamin, yang melalui sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberikan ujaran serta ajaran yang mana kita diberikan pengetahuan yang pertama, bagaimana kita mengenal ketuhanan. Saat ini dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dapat berkumpul sama-sama menjalankan rutinitas kita,
kewajiban kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Saat ini kita menghadap kiblatullah. Semuanya itu bukanlah semata-mata atas kehendak kita saja, akan tetapi berkat kudratnya Allah dan berkat perjuangan sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dahulu dalam keadaan jahiliyah, kita dahulu peradabannya dalam keadaan peradaban yang hancur, yang penuh dengan kebodohan, kebobrokan, keortodokan. Kita tidak mengenal mana ketuhanan yang wajib kita sembah, yang saat ini kita meyakini dengan hakul yakin, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang wajib kita sembah kecuali Allah. Itu semuanya berkat perjuangan sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pula mengajarkan kepada kita agar kita memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran, memahami artinya, dapat menghafalnya, dapat mengamalnya, dapat mensyiarnya. Bukan sekadar itu pula, sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya membersihkan kepribadian kita, moralitas kita, etika perilaku kita dari perilaku yang tidak benar, dari perilaku yang banyak kekeliruan, menjadi perilaku yang berakhlakul karimah. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang adanya suatu kebenaran. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kiat kita agar kita jauh, agar kita tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang adanya yaumil akhir. Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar alam zahir, bukan hanya sekedar alam dunia, akan tetapi ada yang namanya alam khair, yang mana dahulu kita tidak memahami, tidak mengerti apa-apa. Saat ini kita penuh dengan pengetahuan, penuh dengan pemahaman-pemahaman, berbagai macam pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, tata cara kiat-kiat bagaimana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiat kita untuk mengikuti segala sunnah-sunnah sang baginda Rasulullah. Semuanya itu semata-mata sebagai bahan tolak ukur kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadah kita seutuhnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral hadirun, sidang Jumat rahimakumullah. Di tengah-tengah khutbah yang singkat ini, khatib mengajak serta menjelaskan kepada para jemaah sekalian agar bagaimana kita dapat berupaya, dapat bersyukur tentang umur, dan kita bagaimana mengingat akan umur. Kita dicipta oleh siapa, untuk apa, dan akan kembali kepada siapa. Dalam kitab Tafsir Zahrir Riyad karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi menjelaskan bahwasanya Nabiullah Ya'qub alaihissalam itu hubungannya amat erat dan dekat dengan malaikat maut, yaitu Azrail. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'in wa khairu khatta'in at-tawwabin." Seluruh keturunan Adam, anak cucu Adam, kita semuanya itu semuanya bersalah. Tidak lepas daripada kealpaan, kekurangan, kekhilafan. Wa khairu khatta'in at-tawwabin. Dan sebaik-baiknya di antara kita yang memiliki suatu kesalahan, yang memiliki dosa, harap segera kita menyudahi kesalahan-kesalahan kita. Apabila kesalahan kita terhadap sesama manusia, terhadap sesama ikhwanul muslimin, bersegeralah kita meminta maaf dan memohonkan keikhlasan daripada orang-orang yang sudah kita salahi.
Apabila kita merasa sudah banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kita semuanya untuk bertobat, menyudahi segala dosa-dosa kita, kekufuran kita, kemunafikan kita, perbuatan-perbuatan kita yang selama ini melanggar aturan-aturan Al-Quran, melanggar kitab Allah. Segeralah kita menyudahi dan segera kita perbaiki segala amalan-amalan kita. Menurut Ibnu Abbas, halakal musawwifun, dan alangkah cilakanya bagi orang-orang atau di antara kita semuanya yang apabila kita merasa memiliki suatu kesalahan, memiliki suatu kekurangan, bahkan kita merasa banyak sekali dosa, dari dosa-dosa yang kecil sampai dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tanpa sadar kita lakukan, serta dosa-dosa yang sadar kita kerjakan. Namun kita menunda-nunda untuk memohon maaf, menunda-nunda untuk bertobat. Betapa cilakanya semuanya di antara kita semuanya. Ma'asyiral hadirun, sidang Jumat rahimakumullah. Tentu kita menyadari dan marilah kita tengok sudah berapa banyak ibadah-ibadah yang kita jalankan. Dari ibadah perintah-perintah, ibadah wajib kita, ibadah-ibadah sunnah kita, panggilan-panggilan Allah, panggilan-panggilan kebajikan. Sudah berapa banyak yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita kumpulkan. Apakah semuanya itu sudah cukup agar kita menjadi predikat manusia yang akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala? Belum. Manakala kaki kita masih berpijak di atas tanah, manakala napas kita masih terus mendesah di antara kerongkong kita, kita kerjakan hari-hari kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jangan sampai hari-hari kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan, rayuan-rayuan, lantunan-lantunan keindahan dunia yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, hari-hari kita terus bergelanyut, dihiasi dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang terus membumbung tinggi, berkerat bagaikan karat yang sulit sekali kita kikiskan. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral hadirun, sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kepada kedekatan Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Suatu ketika malaikat Israel berkunjung. Assalamualaikum wahai Ya'qub alaihissalam. Waalaikumsalam wahai Malikul Maut Israel. Hendak apakah engkau datang kepadaku? Apakah engkau hendak bertamu atau hendak mencabut nyawaku? Dijawablah oleh malaikat Israel, wahai Ya'qub alaihissalam, aku datang kepadamu untuk berkunjung kepadamu. Baiklah, jikalau seperti itu malaikat maut, segeralah engkau masuk. Dan jikalau engkau suatu saat kembali berkunjung kepadaku untuk mencabut nyawaku, jangan kau main cabut-cabut saja wahai malaikat maut. Sebelumnya kau berikan dahulu kabar kepadaku. Datangkanlah dahulu utusan-utusanmu kepadaku, sehingga aku dapat mempersiapkan diri aku. Ketika nyawaku, ajal ini akan dijemput, akan dihadapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat maut menyanggupi atau mengiyakan segala apa yang diusulkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan suatu ketika malaikat maut datang kembali. Assalamualaikum wahai Ya'qub. Waalaikumsalam wahai malaikat maut. Hendak apakah engkau datang kepada aku? Aku datang hendak mencabut nyawamu. Nabi Ya'qub alaihissalam lantas dengan suara kerasnya berkata kepada malaikat maut, wahai Azrail, bukankah aku sudah berkata kepadamu, sebelum engkau mencabut nyawaku, berikanlah dahulu kabar kepadaku. Datangkanlah dahulu utusan-utusanmu kepadaku. Aku belum mempersiapkan diriku, belum mempersiapkan amalan-amalan yang baik untuk menghadap Allah. Malaikat Azrail menjawab, wahai Ya'qub, engkau tidak sadar. Aku sudah datangkan utusan-utusanku. Aku sudah berikan kabar-kabar kepadamu.
Bukan hanya satu utusan Yakub, melainkan dua bahkan lebih daripada dua utusan. Yang mana diantaranya satu, keputihan rambutmu yang dahulu dalam keadaan hitam pekat. Utusan yang kedua, kerapuhan tubuhmu yang mana dahulu dalam keadaan tegak. Yang ketiga, kebongkokan tubuhmu yang dahulu dalam keadaan kekal. Itulah utusan-utusanku wahai Nabi Yakub. Kabar dari aku. Namun kau terus terlena. Kau tertutup pikiranmu, hatimu dengan keadaan dunia. Dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang pada saat utusan kematian datang kepadamu, kau hanya dalam keadaan kebingungan. Sedangkan aku yang berpredikat sebagai malaikat maut, pencabut nyawa, aku masih memiliki pemimpin, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang berkehendak satu, tidak ada lagi dia selain daripadanya. Jikalau Allah sudah memberikan perintah kepadaku, aku hanya menjalankan segala apa yang diperintah. Kita sebagai makhluk sosial, manusia yang saling berhubungan, yang saling membutuhkan, saling bergotong royong. Marilah di tengah-tengah kejadian-kejadian polemik, problematika yang terjadi di negeri kita ini, di tengah-tengah lingkungan ini, berbagai macam ujian-ujian Allah, cobaan-cobaan terhadap umat manusia. Marilah kita jadikan sebagai bahan kesadaran kita, bahan tafakur kita, muhasabah kita, agar kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah, untuk membekali diri kita agar kita sisa umur kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita saling dapat menengok di antara rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mana pada saat ini sedang diterpa bencana, ujian, agar kita dapat saling membantu, dapat saling bergotong royong, tidak saling acuh, tidak saling ego. Kita buang egois kita buang rasa penting diri kita semuanya. Mari kita saling bersatu demi pokoknya persatuan ikhwanul muslimin. Semata-mata semuanya itu hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah Masjid At-Taqwa ini senantiasa Allah ampunkan segala kesalahan-kesalahannya, kealpaannya, dosa-dosanya. Allah kuatkan iman Islamnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah tingkatkan ketakwaannya, Allah jadikan umat-umat Rasulullah yang senantiasa dapat menjalankan segala sunnah-sunnah sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala apa syiar-syiar yang Rasulullah ajarkan kepada kita menjadi acuan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai acuan agar kita dapat berdebat antar sesama, bukan sebagai acuan atau bahan agar kita dapat bermujadalah dengan sesamanya. Ma'asyiral hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib mengakhiri khutbah yang singkat ini, ada syair yang indah dan memilukan hati kita. Madad dahru wal ayyam wad dambul hasil wa jaa rasulal maut wal qalbul ghafil na'imuka fid dunya ghururan wa hasrah wa 'aisuka fid dunya muhalun wa batil. Madad dahru wal ayyam, sudah berlalu di antara kita semuanya. Masa-masa kita, masa kecil kita, masa belia kita, masa remaja kita, masa muda kita, masa tua kita, sampai dengan masa uzur kita sudah berlalu. Namun hari-hari kita hanya mengikuti keadaan-keadaan dunia, kebutuhan-kebutuhan yang terus mencekik, kebutuhan-kebutuhan yang terus menghantui waktu-waktu kita. Seringkali kita lupa dengan panggilan Allah, seringkali kita lupa dengan jeritan-jeritan saudara kita. Di kita banyak sekali ingin menyelamatkan diri kita, namun kita dapat lupa menyelamatkan rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita sesama ikhwanul muslimin. Dan seringkali kita terprovokasi dengan keadaan, sehingga kita sesama muslim dapat bertikai, dapat bertengkar. Di saat utusan kematian telah datang kepada kita, kita lengah, jiwa kita tertutup,
Kelak persiapan kita untuk menghadap Allah tiadalah berarti dan belum apa-apa. Ketahuilah sesungguhnya apa yang ada di permukaan bumi ini, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, semuanya itu hanyalah impian belaka, dusta, kemunafikan dan khayalan palsu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita sama-sama di akhir khutbah ini, wabil khusus khatib secara pribadi dan umumnya mengajak kepada para jemaah agar kita dapat bertaqarrub kepada Allah dengan khudur, dengan khusyuk. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh 'addat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innamal 'usri yusran innamal 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات فيا رافع الدرجات فيا كافي المهمات فيا مخل المشكلات فيا سافي الأمراض فيا دافع البليات فيا أرحم الراحمين فيا مجيب الدعوات. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة أطراف النار واجعل حجة لنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما. اللهم ملكنا خير الدنيا والآخرة وذللنا سعبا بحق هذه الصورة الشريفة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب وعلى أمة الذين كشفتم كل محجوب ونلتم كل محبوب ما هبت النفحات السحرية وتعطرت المجالس بعرف الأخبار الأحيار الزكية المسكية والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا عن نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.